Om Saira, selamat datang pada episode terbaru Kamis bersama saya. Bersama saya Bangna dan saya Sis Giti. Kami akan membicarakan mengenai persahabatan dengan Tuhan. Apa sih arti persahabatan itu? Sis, bisa bantu jelaskan? Kalau menurut saya, sister, sahabat itu adalah seseorang yang kita inginkan untuk selalu berada bersama kita setiap saat. Saat kita senang, sahabat kita adalah orang pertama yang pasti kita akan memberikan gambar kabar gembira itu. Ketika kita sedih, dia juga adalah orang pertama yang ingin kita ajak bicara. Tapi saya bingungnya gini sis, semua orang itu sibuk, ada aja yang ya kerjanya inilah, ada yang itulah, dan yang namanya kita bahagia atau sedih atau perasaan apapun itu kan tidak melihat jam ya. Jadi saya rasa itu kayaknya gak ada tuh yang bisa mendengarkan kita kapanpun kita ingin. Benar juga sih. Coba deh sister pikirin. Ini coba bayangkan deh ya. Sis lagi sedih jam 1 malam atau jam 2 malam. Nggak mungkin kan saya sih nggak mungkin telepon teman saya gitu jam 2 malam, jam 1 malam untuk nangis-nangis. Saya juga pikir pasti tidur. Atau misalnya jam 10 pagi saya dapat kabar gembira, mungkin teman saya lagi kerja. Kalau 24 jam, no, mungkin waktu tertentu iya, tapi 24 jam. Siapa ya yang ada 24 jam? Oh sis, saya tahu, satu ada. Siapa sis? Siapa tahu sis? Nggak tahu siapa. Pasti dong. Siapa lagi kalau bukan suami sis? Siapa lagi kalau bukan suami yang selalu ada sama kita sister? Coba deh, jam 1 malam, jam 2 malam kita nangis, siapa? Kita panggil siapa coba? Pasti kita panggil suami kan sis? Benar sis. Dia selalu mendengarkan loh sis, kalau kita apa yang kita ucapkan. Saatnya kita memanggil pasti dia ada, dia pasti langsung hadir. Benar sis. Nah tapi saya pengen tahu nih sis, apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh suami dengan topik persahabatan dengan Tuhan? Oke, kalau gitu mari brother dan sister, mari kita saksikan wacana berikut dari suami dalam segmen Silent Era. Selamat menyaksikan. Prema Swarupulara. Wacana Sri Satya Sai Baba 16 Agustus 1996. Negara saat ini telah kehilangan rasa nilai etika dan spiritual. Di daerah pinggiran banyak kita temui kejahatan merajalela, keegoisan yang tidak terkendali, dan keinginan yang tidak terpuaskan adalah akar penyebab kejahatan saat ini. Dalam mengejar objek duniawi, adakah kebahagiaan yang abadi? Tidak sama sekali. Di akhir hidup, setelah melalui semua pengalaman hidup berkeluarga, manusia bahkan di tahun-tahun terakhirnya mencari kebahagiaan yang menipu diri mereka. Di manakah kebahagiaan dapat ditemukan? Para siswa harus menyadari bahwa hanya kasih Tuhan yang benar-benar tanpa pamrih dan tidak terbatas. Bahkan
kasih sayang orang tua, istri, atau anak-anak sudah tercemar oleh sedikit keegoisan. Persembahkan semua tindakanmu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan semua kualitas burukmu. Tuhan akan memberikan apa yang baik untukmu. Seberapa baik hubungan itu? Dalam konteks ini, saya akan menceritakan kisah seorang siswa yang biasa pergi ke pertapaan seorang guru di hutan untuk pembelajarannya. Dahulu, guru mengajarkan kepada siswanya bahwa tidak ada gunanya bergantung pada ibu, ayah, saudara laki-laki atau kerabat, atau pada kekayaan dan harta benda. Semua ini bersifat sementara. Karena itu, dia harus waspada. Tasmat jagarata. Dia juga mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan kesedihan sampai akhir, dan karena itu dia harus selalu waspada. Anak laki-laki itu memberitahu gurunya bahwa ajaran ini mungkin baik untuk pertapa seperti guru, tetapi tidak relevan untuk orang biasa seperti dirinya. Dia berkata kepada gurunya, "Orang tua saya luar biasa, istri saya baik, tanpa saya ada di sana, dia tidak akan makan. Semua mengasihi saya, bagaimana saya bisa tidak mengakui mereka?" Guru itu berkata, "Saya akan membuktikan kepadamu kebenaran ajaran saya." Dia memberikan pil kepada siswa tersebut dan mengatakan bahwa setelah meminumnya, dia akan menjadi hampir tidak bernyawa. Tetapi dia akan sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya, meskipun orang lain akan menganggapnya mati. Maka engkau akan tahu yang sebenarnya. Lelaki muda itu kembali ke rumahnya, meminum pilnya, dan seolah-olah mati. Sang ibu datang, memanggil ayahnya, dan mulai meratapi kematian putranya. Sang istri keluar saat mendengar tangisannya dan melihat tubuh suaminya, lalu mulai menangis. "Saya putri tunggal ayah saya. Jika suami saya pergi, apa yang akan terjadi pada saya?" Semua orang meratapi tubuh lelaki muda itu dan berteriak, "Apa yang akan terjadi pada saya?" Kerabat lainnya juga berkumpul dan meratapi kematian seorang pemuda yang berbudi luhur dan berorientasi spiritual. Pada saat itu, sang guru datang. Semua orang memberi jalan untuknya. Guru bertanya kepada ibu, ayah, dan istri pemuda itu, mengapa mereka meretap. Mereka semua menyatakan rasa kehilangan yang begitu pedih mereka rasakan atas kematian pemuda itu. "Apa yang akan terjadi kepada saya?" adalah ucapan mereka masing-masing. Dia meminta ibunya untuk mengambilkan segelas air. Guru itu menutup matanya seolah-olah sedang berdoa dan kemudian mengatakan kepada yang ada di sana, "Jika ada yang meminum air ini, maka ia akan mati, tetapi pemuda ini akan dihidupkan kembali." Sang guru pertama kali menawarkan air itu kepada istrinya sebagai orang yang paling disayang oleh pemuda itu. Istrinya berkata, "Saya satu-satunya anak dari orang tua saya. Jika saya mati, mereka akan pingsan. Makanya saya tidak bisa minum air ini." Guru itu berkata, "Suamimu akan hidup. Mengapa engkau tidak menyerahkan hidupmu?" Dia menjawab, "Orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi. Mengapa saya yang harus mati?" Guru selanjutnya bertanya pada ibunya. Ibunya berkata, "Anak perempuan saya telah datang. Dia tidak berdaya, dan saya memiliki 2 anak perempuan lagi untuk dinikahkan.
bagaimana saya bisa meninggalkan mereka? Ketika ayahnya ditanya, dia menjawab, "Saya kepala keluarga. Jika saya mati, hanya ada 2 wanita yang tersisa di rumah ini. Istri saya dan menantu perempuan saya. Istri saya akan menjadi janda. Dengan tidak adanya anggota laki-laki di rumah, mereka tidak berdaya. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya?" Ketiganya menolak untuk minum air itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan menyusun suatu rencana. Mereka keluar dan berkata, "Suami, engkau sangat welas asih. Engkau tidak memiliki keterikatan apapun. Kami mohon, engkau saja yang meminum air tersebut dan pulihkan hidup putra kami. Kami akan membangun batu nisan marmer untukmu." Pada saat itu, sang guru memercikkan air ke tubuh pemuda. Dia bangun. Gurunya bertanya kepadanya, "Apa yang dikatakan istrimu dan ibu serta ayahmu?" Anak itu kaget. Dia menjawab, "Mereka semua berkata, 'Biarkan aku mati.'" Guru berkata, "Dunia ini tidak kekal. Kelahiran adalah penderitaan. Usia tua adalah kesengsaraan. Ada masalah dengan istri, seluruh hidup ini sengsara. Oleh karena itu, berhati-hatilah." Demikian sebuah sloka Sanskerta. Selama seseorang masih hidup, semua tampaknya mencintai tubuh tersebut. Ini juga untuk alasan egois semata. Tuhan sendiri sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Dengan mencintai Tuhan, engkau dapat menjalani hidup dengan cara normal. Tidak ada yang salah. Apapun yang engkau lakukan, jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan dalam setiap orang. Jangan memiliki niat buruk kepada siapapun. Jangan memiliki keterikatan berlebihan pada siapapun. Arahkan semua keterikatan pada Tuhan. Cintai semuanya. Tapi jangan mengandalkan siapapun kecuali Tuhan. Sadarlah ketidakkekalan tubuh dan tempatkan kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Carilah perlindungan di dalamnya. Para bhakta, Krishna mengatakan, barang siapa yang mencariku dalam persahabatan, dia akan menemukanku. Maka dari itu, aku selalu bersamanya. Dia tidak akan pernah melupakanku, dan aku juga tidak akan pernah kehilangan dia. Ini adalah kutipan dari Gita. Dan dalam Gita ini juga sudah dikatakan bahwa persahabatan dengan Tuhan itu sangatlah indah. Benar, Sister Niki, itu adalah sebuah kutipan yang sangat indah. Dan memang benar, selain Tuhan, tidak ada yang akan selalu bersama kita dari awal kita hidup sampai akhir hidup kita. Itu hanya Tuhan yang selalu berada bersama kita dan mendengarkan kita. Tapi itu juga sebenarnya terserah kita. Maksudnya begini ya, apa hubungan yang kita ingin jalani dengan Sang Ilahi, itu adalah terserah kita. Beliau tidak akan memaksakan sebuah ikatan antara kita dengannya gitu. Jadi jika kita menginginkan Tuhan menjadi sahabat kita, maka kita yang harus meminta beliau untuk menjadi sahabat kita. Kayak suami sering bilang,
take one step towards me and I shall take 100 towards you. Yang berarti, ambillah satu langkah kepadaku dan aku akan mengambil 100 langkah kepadamu. Di kutipan itu selalu begitu. Jadi yang berarti langkah pertama itu harus kita yang ambil, karena begitu kita mengambil satu langkah, suami mengambil 100 langkah kepada kita. Begitu besar, begitu mulianya beliau. Benar sih. Saya benar-benar, I completely agree with you, sister. Kita anggap aja udah seperti telepon teman lah ya. Nggak pernah bikin acara. Ayo kita keluar sama-sama. Pasti kita harus ada istilahnya effort lah ya, gitu. Nah, kalau sama untuk dengan Tuhan juga kita yang harus mengambil step tersebut. The moment kita mengambil step tersebut, sudah bisa digaranti suami akan mengambil 100 steps tersebut. Sekian dari saya, Sister Niti dan Sister Bawi di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa semuanya. Sayang. Jangan lupa masih banyak yang akan kita bahas, masih dengan topik yang sama pada episode-episode selanjutnya. Jai Saina.